Dikisahkan, konon ada seorang ibu yang memiliki 2 putra. Saat sudah beranjak dewasa dan berumah tangga, keduanya memilih pekerjaan yang berbeda. Satunya menjadi seorang tukang penjual cendol keliling, sementara satunya lagi menjadi penjual payung dan jas hujan. Beberapa bulan belakangan ibu itu tampak sedih dan gelisah. Hingga suatu saat tetangganya mengetahui apa gerangan yang membuat ibu murung. Di tengah rintik hujan, si ibu itu mengatakan bahwa ia sedang memikirkan seorang putranya yang sedang berjualan cendol. Kasihan, cendolnya tidak laku, sambil menyeka air matanya. Musim hujan berganti kemarau yang cukup terik. Anehnya si ibu itu masih murung dan tampak gelisah. Setelah ditelisik tetangganya, rupanya sekarang ganti mengkhawatirkan putranya yang sedang berjualan payung dan jas hujan. Takut tidak laku barang dagangannya. Melihat sikap dan perasaan yang demikian, si tetangga mengajaknya ke rumah seorang ustadz untuk meminta solusi terbaik bagi hidupnya. Sang ustadz tersenyum. "Ibu, mengapa yang tidak enak-enak saja yang diingat dari putranya? Coba kalau di musim hujan ibu mengingat putra ibu yang berjualan payung dan jas hujan. Dan kalau musim panas ibu ingat putra ibu yang berjualan cendol. Allah membagi rezekinya dengan sangat adil. Insya Allah ibu juga akan mendapatkan ketenangan." Kisah tersebut menginspirasi kita bahwa hidup yang dialami manusia adalah sama, yaitu berpijak di bumi dan dunia yang sama. Ia selalu akan secara silih berganti berjalan di antara kenikmatan dan kesengsaraan, kelebihan dan kekurangan, kegembiraan dan kesedihan, kesuksesan dan kegagalan, serta seterusnya. 2 hal inilah yang akan selalu dialami oleh manusia, dimanapun dan kapanpun. Yang membedakan di antara manusia adalah bagaimana cara menyikapinya. Hanya yang memandangnya dari sisi buruk dan kurangnya saja, ia akan merasakan hidupnya tertekan. Boleh jadi nikmat yang ia rasakan sudah begitu melimpah, namun karena ia menggunakan perspektif kekurangan, kenikmatan itu berubah menjadi kesengsaraan pada dirinya. Sebaliknya, ada pula yang memandangnya penuh lapang dada dan rasa syukur, meski hidup serba kekurangan dalam kacamata orang lain. Karena ia menjalaninya penuh hikmah dan sikap positif, ia pun bisa menikmatinya. Hingga di sini nikmat itu sesungguhnya datang dari dalam diri sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran setidaknya ada 12 perintah Allah agar manusia itu mengingat nikmat yang dianugerahkannya, yaitu melalui kalimat "Wadhkuru ni'matallah". Ini artinya bahwa manusia sebaiknya lebih mengingat kenikmatan dan kenyamanan daripada ketidaknyamanan. Sama halnya ketika seseorang mendapat ujian rasa sakit, kemudian dirasa-rasa dan diingat-ingat, maka sakitnya akan semakin terasa capek, sakit dan menyakitkan. Namun sebaliknya, manakala hal itu sedikit dilupakan dengan mengingat hal yang nikmat dalam hidup, maka insya Allah hal itu akan terasa lebih ringan dan bisa jadi terlupakan. Bersyukur berarti mengingat nikmat Allah, dan orang yang senantiasa mengingat nikmatnya akan selalu mendorongnya untuk bersyukur kepadanya. Allah pun akan menambah nikmatnya. Tidak mudah menyalahkan dan berburuk sangka kepada Yang Maha Agung.